Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam, tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti bersama hamba-hambanya yang soleh. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke ayat selanjutnya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, doa mau belajar, dan lanjut ke murojaah surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 72. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Kita murojaah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abari wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amtalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها am nahnul munsyi'un. Ini di ayat 71 Allah menyindir kita dengan pernah nggak kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan? Api yang kamu nyalakan itu bahan bakarnya apa? Bahan bakunya apa? Kalau zaman dulu kan ini pakai kayu ya, kayu kering dengan kayu kering dipertemukan. Nah, kayu kering itu dari mana? Kayu kering itu ya juga dari Allah. Awalnya dari pohon. Nah, ini tahu ya kenapa kok kayu bisa dijadikan bahan bakar, bisa jadi kayu bakar. Kenapa? Karena kayu bakarnya itu dia menyimpan energi. Energinya dari mana? Energinya itu dari proses fotosintesis. Fotosintesis dimasak di klorofil daun dan hasil masakannya itu ada berupa oksigen dan ada berupa cadangan makanan. Cadangan makanan itu nanti yang bisa buat pohon itu jadi tumbuh,
bisa jadi ada buahnya, bisa jadi ada daun-daunnya. Nah, itu sisa dari energi cadangan makanan yang tersimpan di dalam pohon, itu lama-lama walaupun dia sudah mati, istilahnya sudah kering, itu masih ada. Makanya itu nanti yang merubah energi dari energi diam, nanti jadi energi panas kalau dibakar. Ya. Bahkan kayu mati yang sudah tertimbun sampai jutaan tahun itu masih berguna, masih bisa jadi bahan bakar batu bara. Batu bara itu dari fosil, cat fosil. Batu bara dan apa namanya? Batu bara sih, lebih ke batu bara. Kalau yang minyak dan lain-lainnya itu juga dari bahan fosil, tapi dari lebih banyaknya dari binatang-binatang. Oke, kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya itu berarti ayat 73. Ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu, kami, maksudnya di sini Allah, ja'alnaha, kami menjadikan api itu tadhkiratan, untuk peringatan, wa mata'an, dan bahan berguna, lil muqwin, bagi musafir. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu tazkiratan, untuk peringatan, wa mata'an, dan bahan berguna, lil muqwin, bagi musafir. Musafir di sini disebutnya lil muqwin. Lil muqwin, lil itu bagi, muqwin orang yang dalam perjalanan, bagi musafir. Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan berguna bagi musafir. Nah, dalam ayat ini Allah mengungkapkan tentang nikmat yang hampir dilupakan manusia. Ayat ini tuh masih berupa sindiran. Ungkapan tersebut berbentuk pertanyaan untuk dipikirkan, direnungkan lagi oleh manusia, apakah manusia mengetahui pentingnya fungsi api. Cara membuat api, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan udah disederhanakan ya, aslinya juga bahannya ya dari itu. Cara membuat api, nih, zaman purba dahulu, dengan cara menggosokkan 2 batang kayu yang kering, ya jadi nyala. Terus atau menggosokkan antara logam di atas batu, digesek-gesekkan, itu nanti jadi percikan api. Percikan apinya itu nanti ditampung jadi bisa nyalain. Kalau orang dulu tuh apa ya? Percikannya itu ditampung pada kawul. Kawul itu apa ya? Oh, semacam kapuk berwarna kehitam-hitaman yang melekat pada pelepah aren. Ya, Fani, ada suara yang bocor. Nah, jadi kalau sudah ditampung itu bisa buat nyalain media yang lebih besar. Atau zaman dulu itu kan belum ilmunya untuk bikin bahan bakar itu belum sampai ke minyak tanah, gas dan lain-lainnya. Jadi untuk menyalakan api ya pakai bahan-bahan sederhana itu. Nanti kalau dipikir lagi, kayunya dari mana? Batunya dari mana? Logamnya dari mana? Semuanya itu di-provide sama Allah. Allah yang memprovide. Bayangkan kalau tidak ada bahan-bahan tersebut, tidak ada yang bisa dijadikan api. Tidak ada bahan yang bisa membuat api. Maka sampai sekarang kita masih kayak binatang. Bedanya manusia sama binatang waktu zaman purba sekalipun ya adalah kalau binatang apa-apa dimakannya mentah. Rumput mentah, ya kita kadang-kadang juga masih makan yang mentah ya, lalapan mentah. Nah, daging mentah mereka binatang, tapi manusia tidak. Manusia mengolahnya. Dagingnya dimatengin, berasnya juga dimatengin, butuh api. Nah, ini semuanya sudah di-provide sama Allah. Semuanya sudah di-provide sama Allah karena apa tadi? Alam naj'alil arda mihada, itu ada di An-Naba tuh. Tidaklah kami jadikan
ardo, bumi ini mihada sebagai mahdan. Mahdan ini mahdan ini tempat ranjang bayi. Kok diumpamakannya dengan tempat ranjang bayi sih? Nah iya, karena bayi kecil itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dari makan, minum, buang air besar, buang air kecil, sampai mandi pun bisa hanya rebahan di ranjang bayinya aja. Nah, itulah kenapa Allah mengumpamakan bumi ini tuh udah kayak ranjang bayi. Enak banget buat manusia. Semuanya disediakan. Semuanya disediakan, makan tumbuhannya disediakan, airnya disediakan, hewannya juga disediakan, semuanya untuk kesejahteraan manusia, biar manusia tuh nggak capek-capek lagi untuk ngoyo, mati-matian ngejar dunia, tapi lupa sama ibadah. Maksudnya biar manusia itu fokus sama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya dunia ini dibuat seenak itu, semudah itu untuk hidup. Nah, sebetulnya ya kalau rezeki Allah itu pasti cukup buat hambanya, pasti cukup. Buat hidup itu pasti cukup. Cuman memang nggak cukup untuk menghidupi gengsi. Nah, jadi makanya kalau misalkan kita bilang masih sawang sinawang, aduh kurang nih, kurang. Nah, itu ada yang salah dengan kita. Jangan-jangan yang kurang itu bukan nominal uangnya, bukan nominal pendapatannya, tapi yang kurang itu adalah rasa bersyukur kita. Insya Allah itu cukup kalau cuman untuk hidup ya, untuk hidup, untuk berteduh dari sengatan matahari dan hujan, untuk punya pakaian yang layak itu cukup. Yang nggak cukup adalah untuk memenuhi gaya hidupnya aja. Ya, di sini tadi nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwi, dan kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Nah, ini masih sindiran ya. Masih sindiran buat manusia bahwa semuanya itu dari Allah loh. Bahkan kayunya dari Allah, ilham, hidayah kauniyah itu ilham. Ilham yang ilhamnya juga dari Allah. Gimana caranya dia bisa menyalakan api itu juga dari Allah. Pengetahuannya dari Allah dalam bentuk ilham. Terus sehingga jadi api, sehingga dia tahu gimana cara mengelola api, bagaimana menggunakan api untuk memasak makanannya. Oke, di ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu al-azim, yang besar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, al-azim itu besar. Lainnya dari akbar. Bertasbih di sini maksudnya kita bisa bertasbih dengan kalimat ya, misalnya subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nama Tuhanmu yang maha besar, agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa kita harus bertasbih atas nama Tuhanmu yang maha besar? Karena Allah lah, biiznillah, kita semuanya bisa hidup. Bahkan raga kita dipinjemin sama Allah. Raga kita dipinjemi sama Allah. Terus nafas aja dikasih sama Allah. Kalau nggak, coba bayangkan ya, kadang-kadang kita suka mengeluhkan hal-hal sepele, tapi lupa bahwa kita sudah punya hal yang besar. Kita suka resah, mengeluh kalau kita nggak punya uang sepeser pun hari itu.
Padahal ya, kalau kita nggak punya uang sepeser pun hari itu, tapi masih punya beras buat dimakan hari itu, masih ada tempat berlindung, itu sebenarnya udah satu kenikmatan yang besar. Compare sama orang-orang yang sekarang lagi bernafas aja butuh ventilator. Berapa biaya untuk dia nafas dalam sehari? Biaya dia untuk nafas dalam sehari itu. Nah, ini lagi-lagi pengalaman orang ya, pengalaman. Yang biaya nafas untuk sehari itu pakai ventilator itu. Kalau bayar sendiri nggak pakai BPJS. Saya rasa mungkin kalau pakai BPJS nggak bisa lama-lama ya. Karena ventilator itu kan selain biaya mahal dan mahal, butuh ini banyak, jadi kayaknya nggak bisa gratis lama-lama. Kalau bayar tuh berapa? Bayar itu bisa sampai 10 juta, termasuk dokternya yang standby. Bayangkan kalau sehari dia butuh 10 juta. Dalam sebulan butuh berapa? 300 juta. Jadi kalau kita hari itu nggak punya uang sepeser pun, tapi kita sehat walafiat, itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Percuma aja kalau kita hari itu punya uang 300 juta, tapi ternyata kita nafasnya perlu dibantu pakai ventilator. Dalam 30 hari habis. Saya rasa nggak sampai 30 hari habis. Sebelum 30 hari sudah habis. Karena kan ada uang-uang lain yang harus dibayarkan untuk obat, dan mungkin untuk orang yang nungguin kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya kita dianjurkan untuk selalu bertasbih kepada Allah. Segala sesuatunya ini sudah di-provide sama Allah. Makanya orang-orang yang tidak nurut sama perintah Allah, tidak mau menuruti perintah Allah dan malah ngeyel, malah melakukan apa yang dilarang sama Allah, itu namanya fa'amma man tagha. Itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Keterlaluan lah. Orang yang kasih hidup tuh Allah, tapi dia malah durhaka kepada Allah. Siapa sih orang-orang yang melampaui batas? Orang-orang yang melampaui batas adalah kalau di surah An-Nazi'at itu disebutkan wa asarul hayatad dunya. Orang-orang yang mendahulukan, orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia di atas kepentingan akhiratnya. Wa asarul hayatad dunya. Misalkan dia saking sibuknya bekerja, ada deadline, pas masuk waktu zuhur, dia nggak langsung sholat zuhur. Skip. Bahkan skipnya sampai asar. Asar juga keburu-buru, belum selesai juga. Akhirnya nggak sholat. Itu namanya dia wa'atharal hayatad dunya. Atau ada juga orang yang, misalkan ya, dia ini sebetulnya diperintahkannya untuk menjauhi riba. Diperintahkannya untuk menjauhi riba, tapi karena suatu hal, mau nggak mau dia harus ngeriba. Tapi sebetulnya ngeribanya itu nggak penting-penting amat. Misalkan dia, aduh nggak enak nih tiap hari jalan kaki terus gitu, kayak kita butuh mobil nih gitu kan. Padahal uangnya belum ada untuk beli mobil, tapi ada penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan cukup buat nyicil. Akhirnya dia malah nyicil ya, nyicil jadinya riba. Padahal tugas utamanya adalah untuk menjauhi riba, tapi dia malah berlari mendekati riba. Nah, seperti itu. Jadi wa'atharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kepentingan dunia, mengutamakan gengsi dunia dibandingkan akhiratnya. Dibandingkan siksaan pedih nanti di akhirat. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Ya, zikir lainnya itu adalah istighfar ya. Istighfar ini insya Allah kalau kita sering-sering istighfar ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita kan nggak tahu ya dosa kita tuh Allahu a'lam bishawab sebanyak apa, tapi dosa-dosa kecil ini bisa dihapuskan dengan istighfar. Makanya banyakin istighfar. Oke, jadi ayat berapa? Oh, 75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu, lalu aku bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempat beredarnya an-nujum, bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in
Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi bintang ini adalah di antara makhluk Allah yang agung, yang besar. Bahkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama bintang. Di antaranya Nazia suaranya hilang. Oh iya, maaf. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Bintang ini adalah makhluk Allah yang agung, yang wow gitu, yang bahkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memang bersumpah dengan nama bintang. Ada kayak di At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Yang datang di malam hari apa? Bintang. Ada lagi di At-Takwir. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang datang dan terbenam. Ada lagi di An-Najm. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalau Allah terserah Allah mau bersumpah atas nama apa karena kan semuanya ciptaannya Allah. Terserah Allah bersumpah dengan makhluknya yang dikehendakinya. Kadang-kadang Allah juga bersumpah atas dengan nama malaikat, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Gitu. Itu bersumpah atas nama malaikat. Nah, ini Allah bersumpah atas nama bintang-bintang. Atas nama bintang-bintang. Nah, di ayat selanjutnya itu diterusin. Kalau tadi fala uqsimu bimawaqi'in nujum, di ayat 76 wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Wa innahu, dan sesungguhnya itu, sumpahnya itu laqasamu, benar-benar sumpah, lau ta'lamuna 'azim. Lau ta'lamuna 'azim. Azim itu besar, lau ta'lamuna jika kamu mengetahui. Jadi wa innahu laqasamul lau ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Nah, sumpahnya Allah wala uqsimu bimawaqi'in nujum itu innahu laqasamul lau ta'lamuna 'azim. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan ayat ini, ayat 75 dan 76, bahwa Allah bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran guna menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut. Nah, jadi kan itu Tanzilul Aziz. Nah, jadi kok saya jadi error ya? Sebentar. Saya harus minum dulu kayak. Tiba-tiba terdistrak. Lupa. Fine. Dalam ayat 75 dan 76, Allah bersumpah untuk meyakinkan terhadap hamba-hambanya dengan sesuatu yang menggambarkan kemahakuasaannya Allah. Kemahakuasaan Allah terhadap alam jagat raya ini, yaitu tempat beredarnya bintang-bintang. Kalau Bunda tahu, bintang-bintang itu banyak macamnya. Ya. Bahkan bintang itu, konon mereka adalah, banyak juga yang merupakan planet-planet. Nah, andaikan ketika manusia mampu melihat bagaimana teraturnya bintang-bintang yang selalu bergerak pada orbitnya, bintang-bintang itu selalu bergerak pada orbitnya ya, dengan serasi. Nggak bisa dia tiba-tiba iseng gitu pengen pindah orbit tukeran gitu, karena bete di tempatnya itu nggak mungkin. Nah, jumlahnya pun itu banyak banget, makanya sampai kalau ini jumlah nikmatnya itu ini kalimat gombal ya. Besarnya cintaku padamu tuh seperti bintang di angkasa, karena nggak kelihatan, nggak bisa kehitung berapa jumlahnya. Bahkan menurut ilmu fisika waktu dulu, ingat nggak, sistem tata surya itu terdiri dari jutaan bintang, dan bahkan kalau dihitung
jutaan bintang itu termasuk bintang yang ukurannya sebumi kita ya. Jadi udah ukuran gede. Kalau dihitung sama bintang-bintang yang kecil juga, dalam galaksi Bima Sakti aja itu udah lebih dari 100 miliar bintang. Itu banyak banget. Masya Allah. Kalau di surah Yasin ayat 38 sampai 40 itu disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Di situ disebutkan bahwa matahari beredar pada tempatnya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Dan di situ juga disebutkan bahwa antara matahari dan bulan itu tidak mungkin saling mendahului. Makanya nggak mungkin tiba-tiba seharusnya waktunya siang malah jadi malam gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau menurut ilmu astronomi ya, ilmu tata surya, matahari itu bahkan bergerak dalam kecepatan yang tinggi. Setinggi apa? Secepat apa? Kecepatannya itu bisa sampai 720.000 km per jam. Mengarah ke bintang Vega dalam satu orbit tertentu dalam sistem solar apex. Ya ini nggak usah dihafalin lah ya. Nggak usah dihafalin, ini cuman intermezzo. Jadi bayangkan, kita naik mobil dengan kecepatan 80 km per jam aja udah rasanya udah cepet banget. Nah ini 720.000 km per jam. Jadi dalam 1 jam itu bisa menempuh 720.000 km. Itu udah jarak dari mana? Itu udah jauh banget. Itu udah hampir ya emang udah keliling bumi ya, udah jarak dari sini ke Eropa aja nggak sampai puluhan ribu kilometer. Nah ini berarti udah muter-muterin bumi. Segitu hebatnya bagaimana pusat tata surya ini adalah salah satu dari sekian banyak kekuasaan Allah. Bayangkan bagaimana Allah tuh naruh bintang-bintang itu nggak ada yang jatuh ke bawah. Bintang bisa jatuh nggak? Bisa. Kalau Bunda masih ingat di materi Al-Muluk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Di situ disebutkan walaqad zayyana, dan sungguh kami hias langit itu dengan bimasabiha, dengan bintang-bintang. Gunanya sebagai hiasan dan sebagai rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin itu adalah alat pelempar setan. Jadi kalau ada fenomena bintang jatuh itu adalah sebetulnya kalau menurut Al-Quran ini berarti fenomena waktu para prajurit langit itu malaikat melempari setan atau jin atau iblis yang naik ke atas untuk mencuri dengar pembicaraan langit antara Allah dengan malaikat. Jadi kan sebetulnya kalau takdir itu kan sudah ditulis ya di Lauhul Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Ya, waktu sudah ditulis rapi. Yang tahu cuman siapa? Yang tahu cuman Al-Qalam. Al-Qalam dan Allah. Al-Qalam ini yang ditugaskan Allah untuk menulis semua catatan, semua histori kehidupan, semua takdir dari awal sampai akhir nanti hari kiamat itu semuanya sudah ditulis. Dan malaikat sama sekali tidak tahu isinya apa sampai diberitahu sama Allah. Nah, jadi kayak Malikul Maut, malaikat pencabut nyawa atau malaikat pemberi rizki, Mikail itu tidak diberitahu Allah sampai waktunya yang tepat. Jadi nanti satu ketika kan Allah kan singgasananya ada di Arasy ya. Arasy itu lebih tinggi dari 7 lapis langit, dari langit ke-7. Kalau yang planet-planet itu masih di lapisan pertama langit. Ya. Jadi di langit ke-7 itu tinggi lagi. Nah, itu adalah tempat singgasananya
Allah di Arasy. Nah, di dekatnya Allah itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan emang tangan kanannya Allah ya. Jadi dia nggak jauh-jauh dari Allah. Nah, baru habis itu para malaikat. Jadi selangit itu isinya sebetulnya adalah pasukan langit malaikat-malaikat. Cuman kan malaikat ada yang PIC-nya ya, yang 10 malaikat itu kan. Nah, itu baru dikasih tahu Allah istilahnya kayak last minute. Misalkan jangan misalkan waktu Allah memerintah Malikul Maut untuk mencabut nyawa, jangan lupa ya, besok yang dicabut ini itu diberi detail. Nah, waktu menyampaikan itu ada kemungkinan berita itu bocor karena ada yang nguping. Yang nguping itu apa ya? Itu setan, iblis dan lain-lainnya. Setan, iblis dan lain-lainnya yang menguping itu, kalau dia bisa selamat sampai ke bumi, dialah yang menyampaikan kepada para paranormal. Makanya ada paranormal yang, kok dia bisa ya? Ngeramalnya kok pas banget. Ya iyalah, orang dia dibisikin sama kodamnya ya, sama jinnya. Iya. Itu bisa. Makanya kalau ada bintang jatuh, itu sebetulnya ada yang lagi dilemparin itu. Ada yang ketahuan. Makanya dilemparin. Nah, makanya nanti menjelang akhir zaman, ini sama seperti perkataan para ilmuwan. Mereka bilang bahwa di akhir zaman nanti akan ada semakin banyak lagi bintang jatuh. Masuk akal. Karena fenomena kiamat ini juga istilahnya dinanti-nanti sama setan dan lain-lainnya. Setan itu menanti hari kiamat karena dia kan kontraknya cuma sampai hari kiamat. Dia itu dulu diperpanjang usianya, emang request sama Allah. Waktu dia dilempar, diusir dari surga karena dia sombong, satu pintanya itu adalah, ya Allah, izinkan aku punya usia panjang. Allah tanya, kenapa pengen usia panjang? Ya karena saya pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut anak cucu Adam untuk nanti menemani di neraka. Karena bagaimanapun juga setan ini pernah jadi makhluk kesayangannya Allah. Makanya taruhnya di surga. Dikabulkanlah sama Allah. Makanya berarti dia harus kejar poin. Biar sampai tutup poin. Biar sampai nanti pas hari kiamat udah cukup lah. Downline-nya setan ini sudah cukup. Makanya kenapa pas jelang-jelang hari kiamat itu makin banyak setan-setan yang warawiri ke langit untuk mencuri dengar pembicaraan antara Allah dengan para malaikat. Jadi yang bisa menembus lapis-lapis langit itu memang bangsa jin, setan, iblis. Nah, ingat lagi, iblis itu adalah jin yang membangkang. Ini ada di surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Di situ disebutkan bahwa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Setan itu tadi iblis itu adalah jin yang membangkang, yang durhaka kepada Allah. Kalau Bunda ingat di surah Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. La tanfudhuna illa bisultan. Di ayat 33 memang Allah sebetulnya mempersilahkan. Wahai bangsa jin dan manusia, kalau kamu sanggup menembus lapis-lapis langit, tembuslah. Tembus itu lapis-lapis langit. Tapi kamu tidak akan bisa menembus lapis-lapis langit tanpa sultan, tanpa pengetahuan. Dan qadarullah, pengetahuannya jin lebih melesat dibandingkan pengetahuannya manusia. Jadi manusia baru sekedar baru sekedar mengirim roket. Itu kalau hidup di sana nggak bisa. Nah, yang bisa sampai atas itu ya cuman bangsa jin. Makanya kalau ada orang bilang, ada manusia planet. Kalau bisa ada bilang bentuknya seperti ini. Mungkin saja,
Tapi dia bukan manusia, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Segala sesuatu fenomena yang ada di bumi, di alam semesta ini pasti tercantum dalam Al-Quran. Kalau itu benar-benar fakta. Ya, dan di dalam Al-Quran tidak ada manusia planet. Yang ada adalah, ya ini tadi, jin. Ya, ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi bisa kalau kalau ditarik benang merah antara deskripsi narasi di dalam Al-Qur'an dari surat Ar-Rahman 33 terus Al-Mulk ayat 5 terus ada lagi di surah lain, intinya adalah yang bisa sampai langit itu tuh ya cuma jin. Berarti kalau ada manusia planet itu sebetulnya jin, jelmaan jin. Nggak ada manusia planet. Kalau ada orang katanya bisa tinggal di Mars, itu adalah hoax karena tidak ada di dalam Al-Quran, nggak pernah ada, nggak bakalan ada, ya itu adalah hayalan aja. Oke, ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Innahu sesungguhnya laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sangat mulia. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Ini langsung digabung aja ya karena nggak jauh-jauh dari apa isinya ya tentang itu. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an sangat mulia. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Maksudnya Al-Qur'an ini selalu terpelihara sampai akhir zaman. Dan la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya illa melainkan al-mutahharun, orang hamba-hamba yang mensucikan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang mensucikan. Nah, ini sumpah innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran ini benar adalah wahyu ilahi, wahyu Allah yang mengandung faidah dan kemanfaatan yang tiada berhingga. Berisi ilmu serta petunjuk pasti yang membawa kebahagiaan kepada manusia untuk kehidupan dunia akhirat. Atau bisa dikatakan Al-Quran ini adalah manual book-nya manusia yang sengaja diturunkan oleh Allah biar jadi pegangan hidup, biar manusia itu tidak bengkok. Di Al-Kahfi itu ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya hingga tidak menjadikannya bengkok. Jadi Al-Qur'an ini memang istimewa. Memang sengaja diturunkan Allah biar apa? Biar manusia ini tidak tersesat. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Dan Al-Qur'an ini dijamin Allah, dijamin kesuciannya. Yang menjamin langsung ini adalah Allah. Yang menjamin langsung adalah Allah, dijaga sama para malaikat lah saya. Kalau di surah Al-Bahasa tuh bi aidi safarah kiramim bararah. Itu dijaga sama para malaikat yang taatnya sama Allah. Marfu'atim mutahharah, dan Al-Qur'an ini ditinggikan mutahharah dan disucikan langsung sama Allah. Maksudnya Al-Qur'an ini levelnya paling tinggi di antara kitab-kitab agama samawi yang lain. Kitab-kitab yang diakui dalam Al-Qur'an itu kan ada semua agama samawi itu sebetulnya kitabnya benar ya. Kayak ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi kok kenapa cuman Al-Quran yang akhirnya diakui? Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi yang khotamun alan Nabi, penutup para Nabi, dan ini adalah Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab lainnya.
Isinya aslinya kitab-kitab sebelumnya itu benar. Benar. Cuman memang dia tidak dijamin Allah. Jadi ada ada udah diacak-acak lah isinya. Udah diacak-acak. Jadi kalau Injil, Bunda tahu itu ada perjanjian baru, perjanjian lama. New Testament sama Old Testament itu isinya tuh udah campur aduk. Kalau kita kan dibedakan ya, mana yang wahyu dari Allah, mana yang perkataan dari Rasulullah, maksudnya hadis, dan ada lagi nanti pendapat para ulama, itu dibedakan. Kitabnya beda, Al-Quran ya Al-Quran aja, hadis ya hadis aja. Fatwa-fatwa dari ulama, ya ijma dan lain-lainnya, ijma, kias dan lain-lain itu dibedakan. Yang ulama tafsir, yaitu dia ada kitabnya sendiri. Gitu kan. Dibedakan. Tapi kalau di Injil itu udah menyatu. Jadi udah susah dibedakan lagi mana sih sebetulnya yang perkataannya Allah, mana yang perkataannya Nabi Isa, mana yang perkataannya pastor-pastor terdahulu, pendeta-pendeta terdahulu, itu udah nggak kelihatan lagi bedanya yang mana. Makanya susah untuk mengetahui mana sih yang sebetulnya yang asli. Wallahu a'lam bishawab, menurut gosipnya, jadi sebetulnya masih ada nggak sih kitab yang asli, kitab Injil yang asli? Kan masih ada. Tapi itu cuman ada di satu tempat, yaitu di Vatikan kali. Di Vatikan itu tempatnya Katolik ya. Dan itu cuma ada di lemari, misalnya lemari besinya, lemari khususnya yang bisa buka tuh cuman pastor. Paus. Jadi cuman bisa paus aja. Paus ini adalah pimpinan tertinggi dari agama Kristen Katolik. Itu cuman dia aja yang bisa lihat. Yang bisa baca cuman dia aja. Kenapa kok cuman dia aja yang bisa lihat? Karena takutnya kalau dibaca sama yang lain, bisa banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya kalau Bunda perhatikan ceramahnya paus ini kadang-kadang dia kan mendekati ahli kitab ya. Orang-orang kalau di zaman dulu sebelum ada Al-Qur'an nih, ahli kitab nih bahkan pada waktu masih Nabi Muhammad aja ahli kitab ini dihormati banget karena dianggapnya ini dia paham sama kitab. Kitab sucinya kan juga diturunkan sama Allah ya. Dulu mungkin belum terlalu banyak campur tangan. Jadi para paus ini adalah mendekati ahli kitab. Dia tahu kebenarannya. Dia mungkin tahu bahwa Islam itu ada yang terbaik. Makanya kalau diperhatikan, didengerin. Nah, kalau dulu sih saya kadang-kadang suka dengar ya, masih suka sering ada beritanya, ceramahnya paus gitu. Isinya itu ya kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Islam. Dan dia bahkan menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah benar gitu. Itu di hadapan khalayak ramai dia bilang seperti itu. Berarti kan dia sebetulnya tahu kebenarannya seperti apa. Cuman mungkin sudah terlibat, entah Allah sudah menutup hidayah dari dia atau Allah ya memang dia gengsi aja kali, makanya nggak qadarullahnya dia nggak masuk Islam. Tapi sebetulnya ada. Jadi kalau misalkan, makanya banyak orang-orang yang masuk Islam justru adalah mereka-mereka yang dulu belajar agamanya dengan baik. Orang-orang yang belajar Injil dengan baik. Orang-orang yang mungkin belajar Tauratnya dengan baik. Kalau dia cuman istilahnya Kristennya Kristen KTP, itu agak susah untuk mempelajari kebenaran di dalam Al-Quran. Karena dia pun tidak mempelajari dengan baik Injilnya. Gitu. Jadi hanya sekedar agama hanya dijadikan casual. Apalagi fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini yang menjadi landasan ulama tentang bagaimana memperlakukan Al-Quran. Ini adab-adab dalam memperlakukan Al-Quran. Termasuk ketika kita perempuan ini sedang menstruasi. Apa yang kita lakukan kalau kita sedang menstruasi? Nah, kalau untuk tilawah, ini perbedaan khilafiyah ya, tapi sebagian besar ulama itu
bahkan semua ulama kalau dalam rangka untuk belajar, jadi baca Al-Qur'annya itu ada guru, ada muridnya di dalam satu kelas gitu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa menyentuh mushaf ya. Tapi sebagian ulama untuk kehati-hatian pada waktu menstruasi ini lebih baik yang dipegang itu bukan mushaf yang full Arab. Jadi ada terjemahnya gitu. Nah, itu diibaratkan bukan full mushaf ya. Nah, dan kalau pas lagi menstruasi sebaiknya memang tidak tilawah. Ada sih, ada juga ulama yang membolehkan untuk tilawah. Tapi sebagian besar sebaiknya jangan tilawah. Tilawah tahu ya, kalau tilawah tuh nyambung bacaan Quran, misalkan sebelumnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, kebetulan hari ini mens, terus kita nyambung lagi dari ayat 11 sampai itu nggak boleh. Sebaiknya tidak boleh. Kalau saya tidak melakukannya. Jadi saya tidak tilawah pada waktu lagi menstruasi. Dan memang saya kebetulan Al-Qur'annya untuk prinsip kehati-hatian ya udah kalau kemana-mana bawanya Al-Qur'an yang ada terjemah aja ya. Ya itu tingkatannya mungkin lebih inilah ya, tidak setinggi mushaf Al-Qur'an yang full Arab. Terus sudah itu kalau murojaah boleh nggak pas waktu menstruasi? Boleh. Justru itu adalah amalan yang membuat kita tidak gampang oleng pas waktu lagi menstruasi. Karena kalau lagi menstruasi itu kan kita nggak sholat ya, lebih gampang lah itu masuknya jin. Makanya kenapa pas waktu lagi menstruasi itu ada PMS, fenomena PMS. Benar nggak sih ada fenomena PMS ya? Wallahu a'lam bishawab, itu hormonal juga, tapi secara logika kita tidak sholat ya, jadi lebih mudah gampang masuk jin, setan dan lain-lainnya. Akhirnya kita jadi gampang marah-marah atau gampang gimana lah itu. Itu ada pengaruh itu juga. Makanya dengan adanya murojaah itu jadi membentengi kita supaya tidak gampang tergoda sama setan. Ya, kalau murojaah boleh. Kalau ziyadah kan emang itu ada guru, ada ini ya. Kalau tambah hafalan boleh nggak? Tambah hafalan mandiri mah sebaiknya mah jangan ya. Mendingan mah murojaah aja. Atau baca terjemah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tilawah tidak. Ini untuk prinsip kehati-hatian aja ya. Karena biar apa ya? La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu. Oh, ini ayat 80. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilu diturunkan min dari Rabbi Tuhan al-alamin, Tuhan semesta alam. Semesta alam. Tanzilum mir rabbil alamin. Ini semacam info dari Allah langsung bahwa benar Al-Quran ini diturunkan dari Allah. Benar-benar dari Allah, bukan hasil karangan Nabi Muhammad SAW. Bukan karangan Muhammad, bukan bualan Muhammad. Semua ini benar-benar dari Allah. Dari Allah. Dan isinya adalah kebenaran. Makanya kalau di surah As-Sajdah ingat ayat 2, Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Di situ ditegaskan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar diturunkan oleh Allah pencipta alam semesta, dan tapi orang-orang malah bertanya-tanya. Mereka malah bilang bahwa ini adalah buatan Nabi Muhammad. Sebenarnya nggak mungkin itu buatan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir ini kayak mereka deny menganggap Al-Quran itu bohong, menganggap
perkataan Nabi Muhammad tentang Al-Quran itu bohong, tentang kerasulan itu bohong. Padahal dari dulu, dari Muhammad kecil itu juga orang Arab sudah mengakui bahwa dia adalah orang paling jujur seantero Arab. Kalau secara logika orang paling jujur seantero Arab, bagaimana dia bisa berbohong? Gitu. Jadi kayak ini kayak apa ya? Orang-orang kafir ini cuma mencari-cari alasan aja. Tanzilum min Rabbil Alamin. Oke, kita Al-Waqi'ah ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu ja'alnaha. Nun sama haknya 2 harokat mad tabi'i. Ingat itu zal ujung lidah seperti mau digigit. Tazkirotau tanwin ketemu waw itu idgham bi gunnah. Tazkirotau wa mata'an, taknya 2 harokat, al wa mata'al tanwin ketemu lam langsung lebur, itu idgham bil gunnah. Lil muqwin, qafnya pantul qalqalah. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Nahnu kami ja'alnaha telah menjadikannya Al-Quran itu tazkiratan sebagai peringatan wa mata'an kok ja'alnaha tadi menjadikan api itu tazkiratan sebagai peringatan wa mata'an yang berharga lil muqwin bagi musafir. Nahnu ja'alna tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah bismi dengan menyebut Rabbika Tuhanmu al-azim yang maha besar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Mawaqi'in tempat beredarnya an-nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Wa innahu nunnya tasdid gunnah. Inna bukan inna tapi inna. Hu-nya ini adalah mad silah. Salah. Mad silah qasirah, salah. Mad silah qasirah. Wa innahu laqasamul tanwin ketemu law itu idgham bil gunnah langsung lebur aja. Ta'lamuna mimnya mad tabi'i 2 harokat, azim di belakang itu mad adat sukun. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Wa innahu laqasamul
لقسم لو تعلمون عظيم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم dan sesungguhnya sumpahnya Allah itu besar kalau kamu mengetahuinya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Haknya itu mad silah qasirah ya. Innahu laqur'a a-nya mad tabi'i. Nun tanwin ketemu kaf irfa. Belakang karim mad arid disukun. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara, terjaga sampai akhir zaman. Fi fa-nya 2 harokat, ta-nya 2 harokat juga, mad tabi'i. Kitabim tanwin ketemu mim idgham bil gunnah. Jadi bukan kitabim maknun tapi kitabim gitu ya. Maknun, ingat itu kaf sukun punya sifat syiddah, tertahannya suara. Jadi bukan maknun, tidak dipantulkan, tapi maknun. Maknun. Jadi kayak tertahannya suara yang ditahan suara dari hamas ya. Hamas itu aliran udara yang mengalir bebas. Maknun, di belakang mad alif disukun. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Ulang lagi. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. La mad tabi'i 2 harokat. Yamassuhu itu mad silah tawilah. Kenapa? Karena ada harokat alis pada hak dhamir bertemu dengan alif. Ya, dibacanya seperti mad ismun fasil 2, 4 atau 6. La yamassuhu illal mutahharun. Alif lam qamariyah. Ra di belakang itu adalah mad alif disukun. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu
mutahharun. Tidak disentuh illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang telah mensucikan diri. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilu zai, nun sukun ketemu zai ikfa, tan bukan tan, tapi tan juga bukan tang. Tapi tanzi zainya mad tabi'i 2 harokat, lum tanwin ketemu mim idgham bi gunah, mir nun sukun ketemu ro idgham bil gunah, langsung lebur aja. Beda ya bil gunah sama bil gunah. Al alamin alif lam qamariyah, ainnya ini mad tabi'i lupa. Al-alamin, ainnya mad tabi'i, min belakang mad adat sukun. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan mir rabbil dari Tuhan al-alamin, semesta alam. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami ja'alnaha telah menjadikan api itu tazkiratan sebagai pengingat, peringatan, wa mata'an yang berharga lil muqwin bagi musafir. Wasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu yang besar, al-azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah pada tempat beredarnya an-nujum, bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim, dan sesungguhnya sumpah itu benar-benar sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya laqur'anun, Quran karim, benar-benar mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuhnya illa kecuali al-mutahharun, bagi orang-orang yang disucikan atau mensucikan. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilu diturunkan mir rabbil alamin, bagi semesta alam. Oke, Bun. Adakah pertanyaan? Oke, adakah pertanyaan Bunda-bunda solehah? Yes. Oke. Atau pada ngantuk nih? Masya Allah hari ini ada. Enggak, Bu. Iya ya, boleh tanya apa? Oke. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya apakah kalau orang tua mempunyai KPR ruko tetap dipakai, tetapi pakai nama anak, lalu kemudian orang tuanya meninggal dan KPR ruko tersebut dilanjutkan dibayar oleh sang anak, apakah orang tua yang meninggal tersebut tetap mendapat sisaan atau apakah tanggung jawab riba tersebut sudah pindah ke anak? Sebetulnya ini decision maker-nya di awal itu adalah orang tua. Nah kan, nah ini dia, Allah itu sebaik-baik pemberi balasan ya. Jadi wallahu alam bishawab, bagaimana Allah membalasnya, yang jelas ini pertama kesalahan dari orang tuanya juga. Kesalahan orang tuanya, dia yang sudah ikut jalan riba ya, dia pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban soal itu ya. Tetap ada hukuman juga. Nah, bagaimana dengan anaknya? Anaknya yang meneruskan. Nah, anaknya nanti juga kena juga. Makanya banyak ini kasus seperti ini akhirnya
asetnya dijual. Udah dijual aja terus beli yang lebih kecil. Jadi tanpa cicil, tanpa riba. Begitu. Kalau KPR biasa ada diasuransiin, Bu Risma. Ada diasuransiin ya. Jadi udah nggak usah bayar lagi ya. Tergantung siapa yang nyicil gitu kan. Kalau meninggal yang nyicil biasanya dianggap lunas. Dianggap iya, itu anggap lunas. Ya udah. Tapi kok bisa atas nama anak ya? Berarti anak yang nyicil apa gimana? Gimana sih? Anaknya masih nyicil? Jadi gini Bu, jadi kan kalau orang tua itu kan udah tua tuh biasanya, jadi nggak bisa KPR pakai nama si orang tua gitu loh. Jadi pakai nama anak. Oh, pakai nama gitu. anak, KPR pakai nama anak. Gitu. Berarti yang nyicil anaknya apa? Berarti yang nyicil anaknya, tapi sebenarnya itu KPR-nya si orang tua gitu loh. Nah, oke, saya paham. Jadi sih sebetulnya kalau dari hukum yang riba ini aslinya ya, yang terlibat sama riba tidak hanya orang yang deal, orang yang menulis proses ribanya itu juga kena akan dimintai pertanggungjawaban. Begitupun orang yang menyetujui riba pasti kan sebelumnya kan udah cerita kalau ini mau ambil ruko nih gini pasti kan mau pinjam nama itu kan pasti udah ini ya. Jadi semuanya nanti akan dapat ini. Ya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam bishawab bagaimana bentuknya, tapi yang jelas bab riba ini ada di dalam Al-Qur'an. Itu ada jelas bagaimana ininya, apa sih namanya? Siksanya tuh seperti apa tuh. Iya, betul, seperti tolong-menolong dalam maksiat. Terus gimana solusinya sih? Solusinya kalau dari saya sih kalau masih bisa dijual, misalkan ya kalau dia masih kena apa sih namanya masih terikat sama ribanya itu ya dijual, beli aset yang lebih kecil. Gitu. Insya Allah semuanya nanti akan dimudahkan untuk keluar dari riba. Jazakillah khair Ustazah. Iya. Ya makanya ini kalau misalkan udah terlanjur orang tua meninggal, insya Allah anak yang membersihkan entah bagaimana gitu. Jadi ataukah ruko itu kan misalkan ruko ini bekas dulu gitu kan, atau rukonya itu malah dijadikan ada ya, saya tuh ada beberapa juga seperti ini kasusnya. Terus rukonya itu ruko yang dulu hasil dari KPR itu orang tuanya udah meninggal, rukonya tuh jadi di ini aja dihibahkan jadi tempat tahfiz, rumah tahfiz gitu kan. Jadi dengan harapan insya Allah pahala jariah yang mengalir dari itu bisa sedikit demi sedikit menghapuskan dosa-dosa ribanya dulu. Itu ada kasus seperti itu. Oke, adakah pertanyaan lagi? Ada Ustazah. Apa itu? Mohon maaf off cam. Okay. Ini sebenarnya pertanyaannya mau diajukan 2 minggu yang lalu terkait takdir. Oke. Jadi mau tanya, kalau orang bunuh diri itu kan udah jelas dosanya tidak diampuni. Itu dosa besar ya? Nah itu maksudnya emang orang bunuh diri itu sudah ditakdirkan begitukah? Maksudnya di lauhul mahfud dulu sama Allah sudah begitukah perjanjiannya dengan Allah atau bagaimana? Karena juga 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita bisa merubahnya gitu ya? Gimana? Mengubahnya gimana? Misalnya. Nah, oke. Nah, terus terus pertanyaan berikutnya, kalau dia bunuh diri, terus dia punya anak, itu udah jelas dosa besar ya, tidak diampuni gitu. Terus dia punya anak, kalau anaknya jadi anak yang soleh dan bisa mendoakan, itu bisa menolong nggak sih? Nah, oke. Saya paham. Ya, terima kasih Ustazah. Oke. Jadi tuh
intinya adalah kalau kematian itu memang sudah ditakdirkan sama Allah ya. Sudah ditakdirkan kapan kita akan mati itu sudah ditakdirkan. Oh, sudah ada lah gitu. Makanya ada orang yang dia percobaan bunuh diri tapi nggak mati-mati, itu ada juga, Bun. Nggak, bukannya mati, malah dia cuman patah-patah aja gitu. Dia jatuh dari gedung tapi patah-patah dan punya kerusakan apa, itu nggak mati saat itu juga. Nah, ada juga yang kebetulan langsung mati. Jadi intinya kematian itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuman cara kematiannya itu belum. Cara kematiannya itu masih bisa apa ya namanya? Kayak ada semacam kayak jalan gitu, kayak option gitu. Kamu mau matinya dengan cara apa? Yang jelas tanggal segini kamu mati. Tanggal segini tuh kamu mati. Misalkan ada orang yang apa namanya? Dia matinya justru, kan ada orang yang kalau di surah sebentar, Al-Zumuah ayat 11 itu disebutkan bahwa Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di situ disebutkan, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya itu akan menemui kamu. Jadi kita tuh nggak akan bisa lari dari kematian. Jadi kalau dia ada yang dia kok usaha bunuh diri, qadarullahnya mati, berarti sebetulnya Allah memang sudah menakdirkan kematian dia hari itu. Cuman sayangnya dia pilih jalan yang haram dengan bunuh diri. Makanya dia sudah pasti dosa karena matinya itu adalah su'ul khotimah. Nah, nanti kalau dia punya anak gimana? Nah, ini kan masalahnya, segala sesuatu balasan Allah itu adalah seadil-adil balasan. Kalau misalkan anaknya kebetulan solehah, dia mendoakan di alam kubur. Nah, gini loh, kan ada prosesnya dulu, Bun. Jadi setelah kita mati, itu yang pertama terjadi adalah ruh kita itu akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu ada proses siksaan juga yang namanya siksa kubur. Nah, siksa kubur itu semua itu kemungkinan disiksa kuburnya. Tapi ada orang yang kebetulan dia pas siksa kubur itu pas giliran siksa kubur itu sering skip. Kenapa? Karena kebetulan pas waktu mau disiksa, qadarullahnya ada anak soleh yang mendoakan, oh nggak jadi lagi. Lagi mau disiksa sama malaikat penjaga kubur, tiba-tiba ada doa dari santri-santri hafalan Quran yang kebetulan dulu dibiayain sama dia. Oh nggak jadi lagi. Gitu terus ada yang skip terus akhirnya dia skip dari siksa kubur. Tapi setelah nanti pas hari kiamat ditiupkan sangkakala yang kedua, itu kan dibangkitkan lagi ya. Dibangkitkan lagi. Nah, itu masuk padang mahsyar, ditimbang-timbang. Dari timbang-timbangan itu nanti masih ada lagi mana yang ditimbang lagi catatan amal kebaikan sama keburukannya. Nah, itu udah hitungannya beda lagi. Dia sudah ada, terus nanti ternyata masih ada hitung-hitungannya ya. Nanti balance-nya itu nanti ternyata catatan amal kebaikan dia sebetulnya dikit. Tapi dia punya tabungan. Tabungannya apa? Tabungan dia pernah digibahin orang atau pernah difitnahin orang, akhirnya kebaikan si orang itu pindah ke dia. Nah, itu seadil itu Allah memberi balasan. Terus gimana? Terus nanti kalau anaknya soleh, terus dia bunuh diri, terus anaknya soleh, bisa nggak dia masuk surga atau apa? Kalau secara logika, Bun, itu nggak mungkin. Dari orang tuanya bunuh diri, terus qadarullah anaknya itu malah soleh, itu hampir nggak mungkin. Kalau ada, mungkin nggak? Kayak nggak mungkin juga. Kalau dari tingkat bunuh diri, coba dilihat track record-nya nih. Kalau buat survei kecil-kecilan, track record orang yang bunuh diri. Banyakan mereka yang bunuh diri masih muda, kebetulan belum punya anak. Ya, kalau seandainya dia sudah punya anak, qadarullah-nya kehidupannya dari dia bikin anak itu
kacauan, error-erroran. Banyak yang bunuh diri, dia punya anak, tapi kebetulan anaknya malah proses bikin anaknya juga udah salah gitu. Jadi kan kalau ingat kalau anak haram itu kan dia tidak nasab, tidak bersambung nasabnya ke dia. Akhirnya walau alam shawab itu jadi nasabnya siapa? Udah nggak terhubung ya. Mungkin yang terputusnya amalan anak Adam kecuali 3 perkara setelah meninggal itu mungkin tidak masuk ke dia lagi gitu kan. Terus lagi itu udah terputus. Terus dia kalau dia ada sampai bunuh diri itu kan berarti anaknya itu kan akan menyontoh juga ke dia. Jadi udahlah itu udah jadi kayak lingkaran setan. Anaknya nggak mungkin jadi baik. Kalau misalkan akhirnya ada anak yang baik yang sadar gara-gara itu, gara-gara anaknya tuh wallahu a'lam bishawab ya mungkin pas ibunya atau orang tuanya itu bunuh diri, terus anaknya itu diselamatin sama orang baik, terus jadiin solihah, jadi penghafal Quran dan lain-lain sebagainya. Terus dia mendoakan orang tuanya. Nah, ini dia. Tidak ada doa-doa yang percuma. Pasti Allah dengar. Apalagi ini doanya dari orang yang soleh, yang terjaga dari maksiat. Ya mungkin nanti akan di skip sebagian siksaannya, tergantung dari intensitas doa dia ya. Jadi kalau di alam kubur itu rutinitasnya adalah disiksa, Bun. 24 jam itu disiksa. Mungkin nanti pas Ramadan enggak ya. Rutinitasnya gitu. Yang membuat dia skip dari rutinitas disiksa adalah itu tadi, amalan-amalan yang kita nggak tahu. Ada doa dari anak soleh, terus amal jariah atau ilmu bermanfaat. Nah, itu yang buat dia di skip. Gitu. Nah, kalau misalkan dia keburu bunuh diri, asetnya dia mungkin cuman anak soleh, karena yang lain mungkin hubungannya dengan yang lain tidak kurang bagus atau gimana ya udah. Bayangkan doanya anak paling pas kapan sih? Pas sholat 5 waktu paling ya. Nggak terus-menerus kan? Ya jadi mungkin skipnya pas waktu sholat 5 waktu aja, pas jam-jam itu aja, selebihnya enggak. Terus tadi kalau mau nanya, apakah nanti siksaannya bakalan dibatalkan? Kalau siksaan dibatalkan tidak, paling di skip aja ya. Paling nanti pas waktu di alam kubur, kalau didoain sama anak solehnya ya di skip lah. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya setelah di padang mahsyar akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas dosa dia. Jadi tidak semata-mata dia benar-benar bebas gitu dari hukumannya. Itulah, Bun. Jadi Allah tuh maha tahu lah. Maha tahu, maha adil. Allah pasti akan memberikan balasan seadil-adilnya. Oke, ada pertanyaan lagi, Bun. Apakah bisa dimengerti jawaban dari saya? Iya, makasih Ustazah. Cuman Iya. semasa hidup ini kebetulan teman dekat saya semasa hidup almarhumah, yang kami tahu baik banget gitu, dan dorongan dia melakukan itu adalah faktor dari perlakuan yang tidak adil dari suaminya gitu. Oke. Nah, terus itu yang buat saya ya satu sisi saya sebagai sahabat tuh nggak terima dengan cara dia seperti itu. Kenapa memilih jalan itu? Jadi sahabat Bunda yang akhirnya bunuh diri? Iya. Iya. Oke. Ini gara-gara suami? Iya, karena ya pokoknya itu sudah menumpuk lah gitu, dan dia punya anak 4, masih kecil-kecil, yang saya sebagai sahabat tuh nggak terimanya adalah kenapa dia memilih jalan itu, dan itu nggak boleh ya, maksudnya saya nggak boleh nggak terima dari itu. Dan dia lulusan pesantren, ya maksudnya saya tahu bagaimana dia gitu. Saya paham. Betapa baiknya almarhumah. Terus kalau kita sebagai teman mendoakan, saya nggak tahu Allah nyampe apa enggak, tapi ya saya terus mendoakan mudah-mudahan
Allah mengampuni dosa-dosanya dan mendoakan mudah-mudahan anaknya semua jadi anak yang soleh dan bisa menolong. Nah, itu harapan saya seperti itu. Itu bisa nggak sih sebenarnya gitu? Oke. Jadi gini, Bun. Nah, sekarang ketemu clue-nya. Dia meninggal gara-gara suaminya yang zalim. Dia memilih bunuh diri karena suaminya yang zalim. Dosa bunuh diri itu memang itu dosa yang dosa yang sangat besar gitu kan. Tapi lihat, sebelum si orang ini dicemplungkan ke dalam neraka, dia akan dia akan ditanyai, kenapa kamu pilih bunuh diri? Ternyata menurut faktanya itu gara-gara suaminya. Selagi dia masih dalam hubungan suami istri waktu itu ya, masih ada ikatan suami istri. Ingat, perempuan tidak bisa masuk neraka sendirian. Kalau dia masuk neraka, yang pertama kali disiksa duluan, yang disiksa duluan itu adalah laki-lakinya, suaminya dulu. Gitu. Jadi kalau dia bunuh diri gara-gara ternyata secara ini zolimnya suami, yang lebih berat hukumannya adalah suaminya. Gitu. Kalau soal misalkan aduh gimana nanti apakah dia diampuni dosanya gini. Allah itu sebaik-baik pemberi balasan, Bunda. Insya Allah Allah itu sebaik-baik pemberi balasan. Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim, seadil-adilnya hakim. Jadi nggak mungkin Allah tuh tidak ada balasan yang merugikan. Tidak ada yang dirugikan pada waktu di yaumul akhir nanti. Jadi insya Allah doa-doa baik tetaplah itu kan timbangan amal kebaikan keburukan itu kan diperhitungkan, Bun. Misalkan dosa bunuh diri itu besar gitu kan. Misalkan karena saking besarnya oke dosisnya 1000 gitu kan. Dihitungkan di value-nya misalkan 1000. Ternyata dia ada kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin kecil 1, 10, 7, 8, 9, 20 gitu. Dihitung itu bisa jadi nanti malah timbangan amal kebaikan dia itu masih lebih banyak daripada keburukan dia. Plus dia dapat apa? Dia dapat amnesti, pengampunan gara-gara dia itu gara-gara suaminya. Jadi suaminya dulu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, kezoliman yang dilakukan seseorang kepada kita itu otomatis adalah transfer pahala. Kalau dia ada kebaikan-kebaikan, dia akan transfer pahala ke kita. Itu akan menambah catatan amal kebaikan kita. Kalau dia nggak punya lagi catatan amal kebaikan, misalkan pada saking jahatnya gitu kan, otomatis dosanya kita ditransfer ke dia. Jadi sebetulnya enak banget kalau dizalimi orang. Jangan-jangan di akhir cerita nanti, akhirnya yang siksaannya lebih pedih adalah wallahu a'lam bishawab adalah suaminya. Gitu. Jadi mah kalau kita mah doa-doa aja, Bun. Tidak ada yang percuma dari doa. Gitu. Dan Allah lebih tahu bagaimana cara menghitung-hitung, membalasnya gitu. Allah lebih tahu. Ini buat bunda-bunda yang lainnya ya. Ini saya tahu nih ada beberapa bunda yang qadarullahnya berada dalam posisi yang agak mirip dengan cerita ini. Ya, mungkin demi Allah jangan tergoda untuk bunuh diri. Jangan tergoda untuk bunuh diri. Apa yang Bunda rasakan sekarang itu insya Allah adalah tabungan akhirat Bunda. Tabungan akhirat Bunda. Jadi nikmatin aja. Walaupun saya mungkin nanti bilang, oh enak aja ngomong nikmatin. Maksudnya ini ya kan kita kan udah hidup berpuluh-puluh tahun ya, udah pernah ngerasain kan ujian yang mungkin lebih berat dari yang sekarang. Tapi toh kita bisa juga melewatinya. Tidak ada ujian yang terlalu berat untuk dirasakan ya. Kalau kita ingat bahwa tujuan dari akhir kita tuh adalah tujuan dari akhir hidup kita ini adalah surga. Udahlah, kalau dizolimi sama orang, istilahnya itu ingat bahwa loh kita kan hidup kita kan tidak selamanya di dunia. Hidup di dunia itu cuma sebentar ya Allah. Kita paling tinggalnya hidupnya nggak sampai 100 tahun.
Selebihnya itu ada di akhirat. Yang penting, yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti kita pulang ke akhirat itu masuk surga. Jangan sampai sengsara di dunia, nanti sengsara juga di akhirat. Ya udah, nggak apa-apa. Sedih di dunia nggak apa-apa, toh sedihnya nggak akan lama. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi nggak bisa lah dibandingkan dengan apapun. Kenikmatan di akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Jadi ya udah, maksudnya ya udah, anggap ini sebagai bagian dari cerita hidup yang insya Allah akan menguatkan kita, Nggak ada lah, kadang-kadang memang Allah, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah itu ujinya itu benar-benar diambillah semua orang-orang, bukan semua orang-orang, semua yang dicintai kita, sampai kita istilahnya kayak sendirian gitu. Gunanya biar apa? Biar kita ingat bahwa ternyata yang menemani kita itu cuma Allah. Yang akan selalu ada, yang akan selalu ada untuk kita tuh cuma Allah. Gitu. Oke, semangat ya bunda-bunda yang sedang diuji apapun itu, pokoknya semangat. Ya, insya Allah badai akan segera berlalu. Makanya nah ini kalau orang lagi, nah ini memang ada setan khusus yang tujuannya adalah menggoda orang-orang yang lagi futur, orang-orang yang lagi galau. Nah, setannya putus asa ya, Bu? Iya, benar. Memang lagi galau itu emang ada setan khususnya. Makanya kenapa banyak orang yang mati bunuh diri gara-gara dia Masya Allah, ini dia lagi. Bagaimana nasib perempuan yang tidak punya anak sehingga tidak bisa mendapat manfaat doa anak saleh? Nah, ini. Itu kan cuma 1 dari 3 syarat. Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputus semua amalnya, kecuali 3 perkara. Doa anak saleh, terus sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi itu cuma 1 syarat ya. Ada 2 lagi. Banyak orang di sini, di dunia ini punya anak banyak, tapi anaknya nggak ada yang soleh-solehah. Akhirnya masuk neraka juga orang tuanya. Dia karena cuma ngandelin punya anak doang, anaknya banyak, tapi nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya karena nggak solehah. Nah, yang paling penting adalah tuh masih ada 2 lagi. Iya, betul, karena masuk syirik ya, karena dia Ustazah maaf pernah dengar kajian salaf katanya kalau bunuh diri bahkan tidak boleh disolatin karena masuk syiriknya, ini masuk doa syirik karena dia berarti mempersekutukan Allah karena dianggapnya Allah itu tidak berada di dia gitu. Ya Allah, Allah itu sebaik-baiknya pemberi balasan lah. Toh dia juga masuk bunuh dirinya gara-gara suaminya juga. Nanti suaminya yang lebih parah itu dosanya malah. Nah, kalau tidak bisa mendapat manfaat doa anak soleh, kita masih bisa mendapatkan manfaat dari mengajarkan ilmu yang bermanfaat atau kita memfasilitasi proses penyampaian ilmu yang bermanfaat. Kita sedekahnya sedekah yang efeknya itu jangka panjang untuk sedekah jariah. Entah itu bisa buat untuk hafalan Quran gitu kan. Kita kalau ngasih Al-Qur'an misalnya di tempat hafalan Quran, Al-Qur'an itu selagi masih dipakai kita dapat pahala. Udah nggak dipakai pun sampai kita mati pun kita masih dapat pahala karena orang-orang itu hafalin Quran dari Al-Qur'an yang kita kasih. Nah, itu namanya sedekah jariah. Itu juga akan bisa jadi membuat kita dihindarkan dari siksa kubur dan menambah catatan amal kebaikan kita. Yang bayangkan ya, kita nggak. Nah, makanya tadi saya bilang kan, kalau punya anak, iya kalau anaknya ingat untuk doain kita. Paling doanya serajin-rajinnya misalkan doanya pas waktu sholat. Sholat kan cuma 5 waktu doang. 5 waktu dikali 5 menit, 25 menit lah anggapnya ya. Ya paling terus dibanding sama 24 jam masih jauh. Masih ada jeda untuk disiksa.
Tapi bandingkan kalau kita ngasih sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Istilahnya kayak 24 jam itu ada aset, ada hal, ada alasan yang membuat kita skip dari siksaan kubur. Ya, misalkan ternyata kita membantu pesantren tahfiz, Masya Allah. Itu kan istilahnya 24 jam mereka hafalan ya. Ada satu yang ada 10 yang tidur, ada 5 yang bangun terjaga lagi menderas hafalan, dan itu terus-terusan. Bu Guru, katanya kalau untuk yang anak soleh itu bukan berupa hanya doa, Pak. Apapun yang dikerjain anak yang kita ajarin itu kan betul bisa juga. Ya makanya, tapi kan, nah makanya yang disebut anak soleh itu adalah anak yang soleh ya. Kategori as-soleh adalah anak yang dia mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa disebut doanya anak soleh ini dikabulkan? Ya karena dia selama hidupnya tuh menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Terus kalau misalkan cuman doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu, tapi dia tetap dugem, tetap mabuk dan apakah doanya dikabulkan? Ya enggak, itu bukan doa anak saleh. Walaupun dia berdoa, kalau dia tidak soleh, dia tidak akan dikabulkan sama Allah. Gimana dia bisa dikabulkan? Gitu. Oke. Oh iya. Oke, benar. Pelaku bunuh diri kan aslinya kan dia juga masih ini ya. Ya memang dia masuk dosa gitu kan, tapi itu hitung-hitungannya Allah aja sih. Hitung-hitungannya dari Allah aja. Oke, pokoknya apapun yang terjadi, jangan bunuh diri ya, Bun. Insya Allah badai ini akan segera berakhir. Badai akan segera berakhir. Pokoknya jangan. Ustazah mau nanya satu lagi. Halo? Iya. Oh ya. Mau nanya satu lagi, Ustazah. Sebenarnya depresi itu kalau dalam kacamata Islam kayak gimana sih, Ustazah? Ada beberapa teman saya tuh yang mengaku depresi sampai ke psikiater. Cuman saya bingung ya, dia nanya, cuman saya juga nggak punya ilmunya. Nah sebenarnya kalau dalam agama itu depresi itu seperti apa sih gitu? Apakah ada gitu? Depresi itu kan sebetulnya tumpukan dari galau ya. Nah kan saya bilang lagi, pas ada setan khusus yang datang justru pada waktu kita lagi galau. Kalau lagi galau itu kan futur ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dimasukin sama setan, diganggu sama setan. Itu yang membuat jadi depresi. Jadi intinya adalah, ini makanya disebut Al-Quran itu adalah syifa, pengobat dari segala. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, dia depresi gara-gara apa? Gara-gara dia kan tekanan, dia tidak mencapai sesuatu yang dia harapkan. Makanya dia jadi tertekan. Padahal kalau dia mendekatkan diri kepada Al-Quran, insya Allah dia jadi paham bahwa oh Allah tuh ternyata memang gitu ya, memang apa sih namanya, tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Oh ternyata Allah kalau sayang sama hambanya malah dikasih ujian ya, dan lain-lain sebagainya. Nah betul, karena dia tidak punya ilmunya, dan plus dia tidak punya circle teman-teman solehah. Makanya kenapa penting di dalam Islam itu kita harus punya teman solehah yang mendukung kita. Seperti kita ini, majelis kita ini. Karena apa? Kalau dia lagi galau ini kan lagi di istilahnya jadi targetnya para setan. Lagi galau, dia nggak sempet galau. Karena mau nggak mau dia harus setoran hafalan Quran. Lagi galau dikit ditanya, kok belum setoran kayak gitu. Jadi memang kalau di dalam Al-Quran itu kata depresi ini adalah ya itu adalah sedih yang terlalu gara-gara tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Karena dia tidak dekat dengan Al-Quran. Kalau di surah An-Nahl ayat 127 tuh, wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fil dhaifim mimma yamkurun. Bersabarlah
dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Nah, itu dalam Al-Quran tuh banyak kata-kata seperti itu. Jadi kalau misalkan dia dekat sama Allah, banyak doa, banyak ngaji, itu Allah itu nggak mungkin bisa depresi. Ya, itu nggak akan bisa. Kalau kata Ustadz pernah saya dengar juga, itu kenapa orang ada masalah, misalnya dia nggak punya kuncinya, dia nggak tahu ilmunya, kayak tadi apa sih namanya, kayak suami gitu. Suami kita semua jadi ujian bagi kita semua kan, maksudnya istri ujian suami, suami ujian istri, anak ujian apa. Nah gimana kita ngeresponnya gitu loh. Dan keputusan apa, kayak tadi kan apa, jadi bunuh diri ya, keputusannya bunuh diri. Ya kita dihisap sama keputusan kita sendiri, dia nanti ya sama dosa dia sendiri gitu kan ya, Azza. Nah kalau kita paham, oh dia ujianku supaya gimana aku masuk surga, supaya aku nggak menempuh jalan itu, kan gitu ya? Ya betul, betul banget. Nah ini ya benar, ini ada psikolognya. Depresi itu kan awalnya kan memang dari galau, karena sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Galau, kalau secara medis memang itu ya galau karena gangguan mood tidak sesuai ekspektasi. Nah, saat itulah setannya masuk. Setannya masuk akhirnya jadi dia makin berat gitu, makin berat, makin futur. Terus dia nggak punya teman pula, nggak punya teman solehah pula. Jadinya makin jauh dari ini, makin jauh dari agama. Nah, ini bagusnya memang saya yakin psikolog-psikolog Muslim sekarang sudah mulai healingnya itu dibantu dengan Al-Quran. Healingnya dibantu dengan Al-Quran. Nah, gitu. Jadi, nah ini Bunda, Masya Allah. Ini mungkin ini kayaknya karena ini termasuk ini ya, mungkin Bu Desi nanti bisa diperbantukan ya untuk membantu teman kita yang sedang resah. Nah ini agak sedih, itu mungkin nanti bisa nih ya bunda-bunda solehah yang pingin udah belum izin duluan, belum izin. Bunda-bunda solehah yang mungkin sedang sedih, ya udah sedikit curhat sama saya, nggak apa-apa, saya curhatnya kan secara ini ya, lebih ke rohani. Kalau mau Ustazah, Afwan, terkadang tuh kalau dengar ceramah itu kan katanya tutuplah aib suami dan lain-lain gitu. Jadi itu kadang yang memberatkan untuk aduh mau cerita ke siapa gitu. Kadang kan butuh orang ya, ya betul. Manusiawi banget butuh orang buat Cerita. ada tanggapi ya, ada butuh ditanggapi gitu. Kadang kan ke sajadah lah, sujud lah gitu. Tapi kadang kan perempuan itu sifatnya butuh ditanggapi, butuh ada respon. Itu kadang yang memberatkan itu kalau ada masalah Betul. terkait suami, apalagi yang betul-betul itu tuh aib rumah tangga kita gitu. Kadang itu sih beratnya di situ, Ustazah. Nah, Bun, makanya inilah pentingnya Bunda harus punya circle teman solihah. Circle teman solihah yang agamanya benar-benar jempolan. Teman solihah, kalau disampaikan curhat, dia tidak akan menyampaikan ke yang lain. Dan dia juga tidak akan memberikan saran yang misalkan, kan kadang-kadang ada sering ya. Ini sering banyak yang apa namanya konsultasi ke saya gini, dan emang kalau saya bilang ya Allah ini suaminya zolim banget gitu. Teman solihah tidak akan menyarankan temannya itu untuk cerai aja. Nah itu bukan teman solihah. Enggak. Kalau teman solihah pasti akan gini ya, namanya juga ini pasti semua diuji kok. Semua diuji, kamu kebetulan aja diujinya sama pasangan hidup. Yang lain diujinya sama anak, yang lain diujinya sama ini. Nah, itu. Teman soleh itu akan seperti itu. Nanti dia akan mengingatkan lagi bahwa ingat suami kamu tidak sekejam, tidak separahnya Firaun. Asia aja masih mau gitu, masih mau setia, taat sama suaminya, tidak mau cerai. Makanya dia diganjar sama Allah surga, dan bahkan di surga nanti dia akan disandingkan dengan Rasulullah SAW. Itu. Makanya pentingnya kita punya teman circle solihah. Karena memang dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Harus curhat. Tapi curhatnya
Kalau temannya solihah, curhatnya itu akan terjaga, insya Allah. Akan terjaga. Gitu. Memang Bun, memang harus disampaikan. Ya ini kan ada nih psikolog nih, memang harus disampaikan. Kenapa harus ada psikolog, ada penasihat spiritual, ada psikiatri? Karena memang dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang emang butuh ngomong, butuh berbicara. Kalau nggak berbicara diungkap sendiri, diungkap lagi ayam, lapar kayaknya saya. Disimpan sendiri tuh ya susah. Emang harus bicara, bicaralah Bun. Di sini nih insya Allah dari kita ada 85. Insya Allah solehah. Pilihlah mana yang paling solehah untuk yang paling cocok untuk nemenin Bunda melewati masalah. Gitu. Emang harus ngomong. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda? Wah. Oke, adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.